Kalau andaikan Dokter Sugeng itu diuji oleh anak SD, sedangkan Anda itu sudah dokter, terus ada anak SD mau menguji Anda, apakah itu masuk akal, dokter? Ya pendapatnya Wahabi lah. Dan orang seperti Wahabi inilah yang bikin kita umat Islam mundur, terlihat goblok di antara umat-umat yang lain gitu. Waduh, orang seperti Wafi ini bisa membuat umat Islam ini mundur ya, terlihat goblok di antara umat-umat yang lain katanya. Intinya bisa membuat mundur kata kata si Dokter Sugeng ini ya. Mari kita lanjutkan. Begini, masalah nasab itu, Wahabi ini selalu mengungkit-ungkit pengakuan ulama yang sudah meninggal sepertinya. Nah, masalah nasab, mengungkit-ungkit ulama yang sudah wafat. Ketika Ustadz Wafi mendukung membela nasab Sadeh Alawi, maka beliau mengungkit-ungkit ulama yang sudah wafat, kata Dokter Sugeng. Ini tidak boleh. Lanjut. Jadi ulama yang dijadikan dalil untuk membenarkan pendapat Balawi, nasab Balawi ini adalah ulama-ulama yang sudah tidak bisa mengkoreksi apa yang dulu mereka fatwakan itu. Jadi ulama yang sudah wafat itu intinya tidak bisa mengkoreksi dirinya, apa yang dulu difatwakan itu apa benar atau tidak, seperti itu. Lanjut lagi saudara ya. Bahwa Kiai Maimun Zubair, Mbah Maimun mengakui nasab Balawi sah-sah saja. Bahwa Kiai Hamid juga mengakui nasab Balawi sah-sah saja. Bahwa Kiai Nawawi juga mengakui nasab Balawi sah-sah saja. Tapi kita generasi muda nggak bisa ikut kayak seperti itu. Kerja ilmiah itu bukan seperti itu. Kerja ilmiah itu basisnya keraguan. Ya, seperti yang saya kemarin kalian lah ini lihat t-shirt. Ilmiah itu kan suatu kerja sistematis. Sesuatu yang kita ragukan, kita uji apakah benar nggak benar atau tidaknya. Termasuk pengakuan Mbah Mun, pengakuan Kiai Nawawi, pengakuan Kiai Hamid itu ya harus kita uji kebenarannya. Pengakuan Bamun, Yai Hamid, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Yusuf An-Nabhani, ini semua perlu diuji, kata Dokter Sugeng. Kebenarannya perlu diuji. Jadi kalau kita sekolah nanti saudara ya, yang uji itu murid bukan guru. Ya, kita mulai dari pertama ya. Kata Dokter Sugeng, orang semacam Ustadz Wafi ini ya salah satu orang yang bisa menyebabkan umat Islam ini mundur. Kenapa? Karena kita terlihat goblok di antara umat-umat yang lain. Kok bisa terlihat goblok? Nah, ini contohnya kata Dokter Sugeng ini ya. Kok bisa terlihat goblok? Ya seperti di masalah nasab Sadeh Ba'alawi, dia mengungkit-ungkit ulama yang sudah wafat. Seperti Mbah Mun, seperti Yai Hamid Pasuruan. Atau kalau boleh saya tambah seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam As-Sakhawi, Murtada Az-Zabidi, Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan lain-lainnya ya. Ini tidak bisa kita ikuti karena beliau sudah wafat. Dan beliau semua ini tidak bisa mengkoreksi dirinya apa yang telah difatwakan dulu itu benar atau tidak, kata Dokter Sugeng. Ini kalau pakai statement Dokter Sugeng ya, kita pakai statement Dokter Sugeng, ya meskipun saudara sebenarnya apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan Dokter Sugeng itu kalau kita boleh jujur, itu adalah sebuah kekosongan. Terlihat dari raut wajahnya yang kosong, sehingga ketika berbicara ia asal-asalan. Hasilnya kosong. Coba kalau kita pakai statement Dokter Sugeng ini saudara ya, maka bukan hanya mundur agama ini, tapi hancur. Hancur lebur. Kalau ulama yang sudah wafat tidak bisa dijadikan pedoman oleh kita, ya hancur agama ini.
Hadis Nabi itu dibawa oleh contohnya riwayat Imam Bukhari, ada riwayat Muslim, ada riwayat An-Nasa'i dan lain-lainnya. Beliau ini sudah wafat. Sekarang kita boleh-boleh saja mengatakan hadis riwayat Bukhari ini tidak sahih. Kenapa? Karena dulu yang difatwakan oleh Imam Bukhari ini belum tentu benar. Sekarang beliau tidak bisa mengkoreksi dirinya sendiri. Ini kata Dr. Sugeng. Jadi nanti hancur agama ini, saudara. Syariat. Yang jelas syariat kita ikutnya ke Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, dan mayoritas umat Islam di Indonesia bermadhab Syafi'i. Terus bagaimana kita tahu bahwa yang empat ini benar ya? Wong mereka itu sudah wafat semua. Apakah mereka dulu yang difatwakan itu benar? Jadi sekarang kita boleh-boleh saja sembarang berkata. Karena apa? Karena mereka yang difatwakan dulu itu ya belum tentu benar. Sekarang tidak bisa mengkoreksi dirinya karena sudah wafat. Ini kata Dr. Sugeng. Ya hancur agama ini, saudara. Bukan hanya mundur, tapi hancur. Ini malah umat Islam ketika bersandar terhadap para ulama yang sudah wafat, itu kita bersandar terhadap para sahabat, kita bersandar terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau membawa kabar pun juga sekarang beliau sudah wafat. Seperti halnya begini, saudara, saya memberi kuliah terhadap para dokter, sedangkan saya belum pernah belajar ilmu kedokteran. Ini ngaco kan ya? Maka saya akan diketawain. Seperti halnya Dr. Sugeng. Pernahkah belajar ilmu agama? Kok moro-moro mendadak memberi kuliah terhadap orang yang sudah banyak paham di dalam masalah agama? Jadi kebenaran, kata Dr. Sugeng, kebenaran Mbah Mun, Yai Hamid, atau kalau boleh saya tambah, karena kan mereka sudah wafat alasannya, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam As-Sakhawi, Murtada Az-Zabidi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Yusuf An-Nabhani, dan lain-lainnya ya. Ini perlu kita uji, kebenarannya ini perlu kita uji, kata Dr. Sugeng. Bahkan Imam Bukhari pun nanti kita perlu uji, saudara ya. Kalau sembarang orang bisa menguji, ini masalahnya. Terus biasanya ya, ketika kita sekolah, ada di bangku sekolah, yang menguji kita itu guru. Artinya orang yang menguji ini orang yang lebih hebat daripada orang yang diuji. Sekarang Dr. Sugeng mau menguji Mbah Mun atau Yai Hamid Pasuruan atau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Seperti apa keilmuannya? Sekarang statementnya itu sudah bukan masalah ilmiah. Sekarang larinya itu ke fitnah-fitnah. Karena untuk membuktikan keilmihannya tidak bisa, sehingga harus menyebar fitnah. Setelah Robitoh Alawiyah melayangkan surat undangan kemarin ya. Dan untuk Dr. Sugeng, ini bagaimana ya Pak Dokter? Kalau andaikan Dr. Sugeng itu diuji oleh anak SD, sedangkan Anda itu sudah doktor, terus ada anak SD mau menguji Anda, apakah itu masuk akal, dokter? Sehingga kalau Dr. Sugeng mengatakan Mbah Mun, Kiai Maimun Zubair, Kiai Hamid Pasuruan kebenarannya perlu diuji, kata Dr. Sugeng, maka ini keilmuannya Dr. Sugeng ini apakah sudah melebihi daripada beliau? Masa statement seorang dokter itu murahan seperti itu ya? Jadi begini Pak Dokter, intinya kalau mau menguji itu antara guru ke murid, bukan murid ke guru, seperti itu Pak Dokter. Nah, masalah dalam ilmu agama ya kita ikut ulama.
Sebenarnya ini harus mondok dulu Pak Dokter, harus belajar dulu mulai dari awal. Kalau masalah agama baru memberi kuliah nanti ya masalah agama. Terima kasih.